Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar program. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang membuat sebuah QR code dan barcode dari suatu produk di Odoo ya. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran Odoo tentang bagaimana cara membuat menu import file Excel ke Odoo. Oke, biar nggak bingung gimana cara membuatnya, langsung aja ya kita masuk ke sesi codingnya. Di sini kita coba buat yang pertama adalah template-nya dulu, template untuk import file Excel-nya. Nah, ini adalah modul yang kita buat di video sebelumnya. Di sini kita tambahkan aja satu directory baru. Di sini kita coba tambahkan directory baru yaitu stat. Terus di dalam static ini kita tambahkan directory lagi yaitu template. Nah, di dalam template ini nanti ada satu file Excel yang digunakan untuk mengatur. Jadi format atau struktur file Excel-nya itu udah kita batasi duluan. Jadi kita atur nih. Jadi file apa aja yang perlu diimport. Ya. Di sini kita coba buka dulu file Excel-nya di sini. Kita bikin template baru dulu ya. Di sini untuk template-nya yang digunakan untuk import nanti bentar, ini coba aku running dulu aja ya di sini. Python Odoo pakai cognit aja. Localhost 8. Oke. Min Oke, kita debug dulu di sini. Oke, udah mode developer mode. Nah, di sini coba kita buka salah satu dulu aja. Nah, di sini nanti yang file importnya yang dari Excel-nya itu yang kita masukkan cuman tanggal, brand, produk, terus description, quantity, UM sama price. Terus untuk yang name ini kan nanti akan otomatis keisi dari ESQuant. Jadi kita nggak perlu name-nya nggak perlu kita isikan. Terus subtotal ini kan ini by compute ya. Jadi ini akan terisi ketika kita save nih. Ketika filenya udah masuk terus kesimpan ke database, subtotalnya akan terisi secara otomatis dengan formulanya yaitu si price ini dikali dengan quantity. Oke. Coba kita kembali lagi ke bagian Excel-nya ini, kita coba bikin template-nya. Yang pertama di sini kita bikin tanggal, kemudian brand, kemudian produk, kemudian description, lalu quantity, lalu UM, dan terakhir adalah price. Nah, jadi produknya agak gede, nggak apa-apa. Description-nya agak gede, quantity segini, price-nya segini. Oke. Yang di sini kita kasih bold aja ya, biar untuk menandakan. Nah, ini adalah template yang kita gunakan nanti untuk import filenya ke Odoo. Nah, kita coba save. Di si save-nya adalah coba kita save more aja. Terus Algoritma Channel belajar, kita masukkan ke sini ya. Tadi apa static ya, static template. Terus di sini kita kasih name-nya adalah misalkan
algoritma pembelian template.xlsx ini ya. Kemudian kita save. Oke, ini kita close saja di sini. Oke, coba kita balik lagi ke bagian PyCharm-nya di sini. Nah, di sini udah ada satu file XLSX ya. Ini digunakan untuk nanti kita import filenya. Kemudian setelah ini kita beralih ke bagian view-nya, yaitu kita bikin satu menu item untuk import filenya. Di sini kita bisa tambahkan di sini satu menu item ID field, misalkan import algoritma pembelian wizard ID, kemudian name-nya adalah import gini ya. Kemudian sequence-nya coba kita kasih 4 aja di sini. Kemudian parent-nya di sini karena ini kan kita ingin menempatkan menu ini di dalam si pembelian, berarti kita parent-nya pakai yang ini ya. Kita bisa copy ini parent-nya. Kemudian action-nya di sini, karena kita belum bikin action-nya, kita kosongkan dulu. Kita beralih ke bagian action-nya. Nah, kemudian di bagian action paling bawah sendiri kita tambahkan aja di sini record ID sama dengan action with import algoritma pembelian, modelnya adalah, karena ini action ya, berarti modelnya IR action arc window. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini name ya, name. Di sini berarti misalkan import algoritma pembelian. Nah, kemudian tambahkan lagi di sini type-nya adalah IR action arc window. Kemudian raster model ya, di sini raster model. Karena kita ingin untuk raster modelnya ini kita nembaknya ke base import.import. Jadi base import. Nah, karena kebetulan kita kan udah ada jadi kita nggak perlu nambahkan lagi, jadi udah kita bisa baca raster modelnya ini. Kemudian field name, view mode-nya adalah form. Kemudian name view ID, ini view ID tembaknya ke ref, tapi kita belum bikin view-nya, berarti kita kosongkan dulu. Kemudian field name, targetnya adalah new, karena ini wizard ya, berarti kita new. Oke, ini udah, berarti kita lanjut ke bagian view-nya. Nah, di sini view-nya kita tambahkan satu view baru ya.
di paling atas saja nggak apa-apa, sini ya. Oke, record ID wizard form import algoritma pembelian ID. Kemudian modelnya, karena ini UI view berarti ir UI.view. Kemudian name karena ini UI berarti kita ID name-nya kita samakan dengan ID, nggak apa-apa. Kemudian name model. Nah, ini tadi kan actionnya adalah base import .import ya, berarti kita juga sama viewnya base import .import. Nah, kemudian field name ARTH, tipenya adalah XML. Oke. Nah, kemudian di dalam sini baru kita buat tampilan formnya, form stringnya kita kasih nama import algoritma pembelian. Nah, seperti ini ya. Kemudian dalamnya form sini kita kasih div. Nah, kemudian di dalam divnya ini kita kasih style nih. Kita kasih style padding left 5 px. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam divnya ini baru kita tambahkan field baru. Nanti kita tambahkan di bagian view-nya ya. Jadi di view-nya kita tambahkan dulu di sini. Field name file import. Nah, ini adalah yang menyimpan binary. Jadi menyimpan file Excel-nya nanti. File import. Kemudian kita buat mandatory required sama dengan 1. Jadi terus diisi. Kemudian file name-nya di sini nembak ke file name import. Nah, ini adalah char, tipenya nanti file name adalah char ya. Kemudian field name file name import. Ini kita invisible, yang di sini invisible 1. Nah, karena di invisible nggak perlu pakai string aja, langsung. Kemudian kita kasih or. Nah, di sini kita bikin untuk downloadnya template tersebut, yang template ini. Nah, href. Nah, kemudian titik back titik slash, kemudian algoritma pembelian, nama modul kita ya, algoritma pembelian. Kemudian tadi ini nembak ke file template-nya ini. Kan file template-nya ini disimpan di algoritma pembelian, static template baru namanya. Berarti algoritma pembelian static, kemudian template, kemudian tembak ke algoritma pembelian template .xls. Targetnya adalah underscore new. Jadi nanti seakan-akan itu kayak muncul pop-up baru, new tab. Terus habis itu kalau sudah ke download nanti tabnya itu akan hilang secara otomatis. Kita pakainya adalah target and underscore new. Kemudian di sini kita kasih name-nya download template. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya div kita kasih
Ini kita tambahkan dua button. Yang pertama adalah stringnya import. Ini untuk importnya. Name-nya karena kita belum bikin fungsinya, kita kosongkan dulu. Kemudian tipenya adalah object. Kelasnya adalah highlight. Kemudian button yang kedua, string. Ini adalah cancel. Jadi ketika udah muncul pop-up, kita nggak mau import, kita bisa cancel. Ini spesialnya cancel, yaitu biar nanti otomatis akan nge-close si wizardnya. Kemudian kita kasih pasnya, ini kita link, nah, seperti ini. Kemudian ID wizardnya ini kita copy ke action sini. Kita kasih nama algoritma pembelian. Kemudian ID-nya action kita copy ke menu item. Ini kita kasih algoritma pembelian seperti ini. Oke. Kemudian kita beralih ke bagian yang view-nya. Nah, tadi kan kita udah nambahin file di sini ya, di string, di view-nya. Berarti kan kita harus nambahkan juga file ini ke view-nya. Karena kalau misalkan nggak kita tambahkan, ini akan error ketika kita running. Coba kita tambahkan dulu di file view-nya untuk field-nya. Kita bisa ke sininya dulu aja. Di sini kita tambahkan satu pemanggilan library-nya xlrd, kemudian import base 64, kemudian import OS, seperti ini. Kemudian ini udah, baru kita coba tambahkan dua field di base importnya. Nah, kita bikin kelas dulu di sini, kelas base import. Nah, untuk ngelihat base import ini tipe kelasnya itu apa, kita bisa lihat langsung di sini ya. Coba kita duplicate aja di sini. Setting, kita masuk ke setting, terus technical model. Nah, kita ketikkan aja di sini base import di sini. Nah, ini base import.import. Nah, ini tipenya adalah transient model ya. Nah, transient model, jadi model.transient model nanti kita inheritnya. Nah, sini kelas base import model.transient model. Kemudian kita inherit, karena ini inherit ya. Jadi inherit base import seperti ini. Kemudian kita tambahkan dua field yang tadi, yaitu file import, field tipenya adalah binary, kemudian kita kasih string yaitu file import, kemudian field yang satunya lagi adalah file name import, field tipenya adalah char, kemudian string di sini file name import. Kemudian
kan udah nih ya. Kita coba bikin fungsinya dulu. Di sini function untuk action importnya. Nah, ini kita bikin satu function baru, misalkan action import algoritma pembelian seperti ini. Nah, ini kita bikin satu variabel dulu aja, produk ini adalah list. Kemudian bikin variabel baru dictionary atau algoritma pembelian. Nah, kita deklarasikan sebagai dictionary. Nah, kemudian di sini kita coba bikin satu variabel lagi yang menyimpan objeknya algoritma pembelian, tapi kosongan doang, jadi cuma nembak ke objeknya doang sih. Algoritma pembelian OBJ seperti ini ya. Env, kita pakai konsep ORM, algoritma pembelian seperti ini. Nah, kemudian habis itu baru kita kasih kondisi jika self file import ya. Kalau misalkan file importnya terisi, nah seperti ini. Nah, kemudian kita masuk file name, file ekstensi. Kita bikin variabel baru juga ya, langsung juga ini file extension seperti ini ya. Nah, kemudian kita panggil library-nya OS pet. Nah, kita tag split tag ini split tag. Kemudian have file name import lah ini. Kemudian di bawahnya itu kita kasih kondisi lagi ke file ekstensinya, nah, sama dengan lsx or file ekstensi sama dengan .xls. Maka dilanjutkan dengan proses bawahnya, baru kita baca isiannya. Nah, kita buat variabel baru book, kita panggil library-nya xlrd open workbook di sini. Workbook udah file content. Nah, kita panggil library-nya base64 decode string self file import. Nah, ini file binarinya. Nah, kemudian habis itu kita bikin variabel baru seed sama dengan book. Nah, kita panggil booknya, lalu seed by index 0. Nah, kita kasih. Kemudian data sama dengan load data seed. Oh maaf, ini loop datanya kita belum buat ya. Oke, kita coba buat dulu loop datanya di sini, function loop data. Kita buatnya di luar kelas ya. Kita coba di luar kelas ini. Jadi ini kita bikin satu function loop data
exit. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah function di luar kelas, berarti function ini sifatnya adalah public, tapi publicnya hanya khusus untuk yang ada di file ini, ya kan, yang ada di file ini doang. Jadi nggak bisa dipanggil di tempat lain. Nah, kalau kita kemarin kan kita bikinnya satu function biasanya di dalam kelas ya, berarti function itu hanya bisa dipanggil di kelas ini. Nah, kemudian kalau kita bikin functionnya di luar kelas, berarti function ini sifatnya adalah public. Jadi kita bisa panggil nih di luar kelas ini kita masih bisa panggil. Oke. Kemudian di sini kita bikin loop data, kita bikin variabel baru dulu yaitu data. Kita define kan yaitu list. Kemudian offset sama dengan 0. Nah, kemudian kita looping perulangan for row in range and rows. Nah, ini jumlah number row-nya, barisnya. Nah, kita looping jumlah barisnya ke bawah nanti. Di sini kita kasih kondisi if row main offset sama dengan 0. Maka di sini kita kasih variabel baru dulu ya. Kita buat variabel baru call seperti ini. Kemudian kita looping lagi di dalam row-nya ini. Apa sih yang kita looping? Yaitu kolomnya ya. For call in range and call seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya perulangan yang kedua, kita bikin satu variabel baru yaitu value. Nah, kemudian value-nya ini menyimpan si value yang ada di baris pertama, ya kan? Nah, yaitu value sama dengan seed.style row, call value. Nah, kemudian di bawahnya sini kita kasih kondisi lagi if value sama dengan str. Nah, maka value sama dengan value dot. Nah, strip ini tujuannya adalah untuk menghilangkan spasi yang ada di depan sama yang ada di belakang, depan karakter sama belakang karakter. Itu fungsinya strip. Kemudian habis itu keluar dari kondisi ini call code happen value. Nah, habis itu kita lanjut ke elif row main offset lebih dari 0. Nah, kita buat variabel baru new line yang menyimpan dictionary. Define kan kita define di sini sebagai dictionary ya. Kemudian kita looping lagi perulangannya yaitu call in range seed dot and close. Kemudian di sini new line karena ini dictionary ya, kan untuk membuat datanya itu ada key sama ada value, berarti kita definekan key-nya dulu. Key-nya adalah call code. Nah, ini kita tembak call. Nah, kita tembak. Nah, ini kan code ini menyimpan value dari header. Tadi kan ada tanggal ya, ada branch, produk lah. Call code ini menyimpan itu ya. Di sini key-nya itu adalah tanggal, produk, branch,
quantity seperti itu ya. Ini sebagai key-nya. Terus di sini sama dengan yaitu sheet dot cell row call value. Kemudian keluar dari perulangan data.happen new line. Nah, kemudian kita keluar dari perulangan yang pertama itu, kita kasih return sama dengan data. Nah, seperti ini. Ini untuk function load datanya. Karena ini kan function ini akan kita panggil di sini ya. Nah, di sini. Berarti data ini itu menyimpan isian dari file yang kita import, dari headernya sama isi-isiannya. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah perulangan ya, for row data seperti ini. Kemudian di sini coba kita komen dulu. Di sini kita kasih informasi pengambilan data tanggal, misalkan pengambilan data tanggal seperti ini. Kemudian ini kita bikin variabel baru tanggal sama dengan tanggal. Ini samakan tanggal gede karena kan tadi kita bikinnya nama headernya T-nya gede ya. Berarti tanggal T-nya gede. Kemudian di sini type kita bikin variabel baru type tanggal sama dengan tipe type tanggal. Nah, kemudian kita kasih kondisi dulu, kita cek type tanggal sama dengan float. Nah, yang kita inputkan nanti tanggal terus dikonvert sama si dikonvert hasilnya nanti sama si kudunya ini dalam bentuk float, maka kita convert balik ke bagian agar bisa menjadi tanggal lagi. Jadi kita kalkulasi dulu, kalau kita bikin variabel baru calculation tanggal misalkan seperti ini ya. Kemudian tanggal, nah ini adalah formula untuk kita bisa ngembaliin isian tanggal yang sesuai kita inputin. Nah, formulanya ya tanggal kemudian dikurangi 25569 dikali dengan 86400 seperti ini. Nah, habis kita kalkulasi hasil cek tanggalnya, kemudian kita bikin satu variabel baru yaitu tanggal. Di sini kita tanggalnya ke dalam bentuk date time, terus kita ambil date-nya doang. Karena tanggal ini kan kita define-nya dari awal kan tanggal ya di sini ya. Nah, ini kita define-nya si field tanggal kan date. Nah, di sini berarti kita convert dulu date time. Oh bentar, udah ada library date time-nya belum ya? Oh udah ada. Tinggal kita tambahin date time aja di sini. Date time. Kemudian di sini kita panggil library-nya time UTC from timestamp. Kemudian kita panggil calculation tanggal seperti ini. Nah, ini berarti nanti dari angka ini dikalkulasi untuk dijadikan datetime. Kemudian dari datetime ini kita ambil cuman tanggalnya doang. Kalau datetime kan itu gabungan antara tanggal dengan jam ya. Nah, karena di sini tadi kan kita mendefinisikan si tanggal itu sebagai field date, berarti kita cukup ambil date-nya doang, yaitu pakai ini.
kemudian di sini kita kasih else. Jika nggak terconvert dalam bentuk float, maka tanggal sama dengan tanggal strip. Jadi kita hilangkan spasinya depan dan belakang. Kemudian ini untuk tanggalnya udah, kemudian pengambilan data brand. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bikin variabel baru sama brand, yaitu pro.brands. Nah, D ya, ini namanya itu disesuaikan dengan nama tadi. Bentar, kita tadi itu mana tadi? Ini ya. Nah, nama-nama ini. Jadi yang ada di sini itu kita sesuaikan dengan namanya ini. Ini kan tadi tanggalnya gede ya, T-nya gede, B-nya gede, berarti harus sesuaikan dengan ini. Kita kembali lagi ke sini, row kurung dalam kurung siku kemudian brand, kemudian dot di sini. Kemudian kita bikin variabel baru brand sama dengan define-kan adalah script, kita define-kan sama dengan list. Kemudian kita kasih kondisi di sini, if tag brand tidak sama dengan kosong jika diisi. Nah, kita coba name brand, kita bikin variabel baru get name brand sama dengan kita define list juga. Kemudian split brand sama dengan tag brand dot split. Nah, kita pisah berdasarkan koma. Jadi kan nanti brandnya itu kita isi berdasarkan koma ya. Kan brand di sini kan ada banyak ya. Ya kan? Ada banyak, ada Honda, ada Toyota, ada Mazda. Jadi nanti di filenya sini kita kasih koma. Jadi Honda, Toyota, Mazda kayak gitu ya. Kembali lagi ke PyCharm-nya, di sini kita split berdasarkan koma. Kemudian habis itu kita looping for i in split brand. Nah, get name brand happen dalam kurung i dot strip. Nah, seperti ini. Kemudian habis itu keluar dari perulangan, brand obj sort by ORM self inv dot algoritma brand. Enggak pakai s brandnya. Nah, karena ini kan name ya, berarti kita sortnya by name in get name brand seperti ini. Kemudian habis itu baru brand variable ini kita masukkan ke sini, menyimpan brand obj.ids. Nah, ids ini fungsinya adalah menjadikan isiannya itu dalam bentuk list, disimpan dalam bentuk list kalau ids ini. Nah, kemudian untuk brandnya udah, kita lanjut ke bagian pengambilan data produk. Kita urut aja ya, jadi dari tanggal brand sampai kanan ya, sampai price nanti. Pengambilan data produk. Nah, di sini produk dulu ya, variabel baru produk sama dengan raw product.
seperti ini. Kemudian if check product tidak sama dengan kosong, maka split product str check product maaf, ini kurang titik 2 seperti ini ya. Kemudian str dalam kurung check product dot split spasi. Nah, kadang gini ya, kita dulu di sini misalkan, ini aja ini. Oke. Produk ini kan gabungan dari si name dengan default code. Nah, ini default code. Nah, kemudian ini dipisah dengan tanda spasi nih di tengah-tengah nih. Ya kan lah. Berarti di sini misalkan si usernya itu nanti nginputinnya adalah cuman default code-nya doang, itu bisa. Atau misalkan complete name kayak gini itu juga bisa. Jadi kita kasih antisipasi, kita split dulu, kita buat kondisi jika misalkan user menginputkan by default code itu masih bisa ke input, atau complete name juga masih bisa ke input. Nah, jadi kita coba split spasi, kemudian kita kasih index ke 0. Nah, kita panggil index ke 0, kemudian replace product name. Nah, kemudian split product dot replace. Nah, kemudian replace di sini, replace. Nah, tadi kan default code-nya kan ini ya, default code-nya itu diapit 2 tanda kurung siku depan dan belakang, ya kan. Nah, di sini tanda kurung sikunya akan kita hilangkan di sini ya. Jadi kita ambil code-nya doang, replace seperti ini, kita ganti dengan kosong. Nah, kemudian replace lagi yang belakang ya, sekarang ya, belakang, tanda kurung siku yang belakang. Nah, seperti ini kita kosongkan lagi juga. Nah, ketika udah dapat cuman code-nya doang, baru kita cari di database by ORM juga, produk obj akan seperti ini, bisa vnv produk search default code sama dengan replace product name. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih kondisi if product, jika ketemu produknya, maka produk sama dengan produk obj.id. Nah, else jika tidak ketemu, maka produk menyimpan value-nya 0. Kemudian di luar sini else produk sama dengan 0, seperti ini. Oke, kemudian untuk produknya ini udah ya. Berikutnya kita lanjut pencarian pengambilan data description. Nah, description kita bikin variabel baru. Nah, kalau description ini kita mudah, tinggal langsung ambil aja karena kita nggak perlu pencarian ke database ya, langsung description. Nah, seperti ini. Kemudian pengambilan data
quantity. Nah, seperti ini. Bikin variabel baru quantity sama dengan row quantity. Nah, if quantity tidak sama dengan kosong, maka quantity sama dengan float quantity. Nah, kita float kan ya, karena kan quantity ini kan disimpan sebagai float ya, jadi sesuai dengan yang ada di fieldnya di sini, di len-nya. Nah, sini kuantitinya float, berarti kita floatkan juga. Nah, kita convert jadi float. Else, maka quantity sama dengan 0. Quantity udah, kemudian lanjut ke pengambilan data UM. Nah, kemudian kita bikin UM sama dengan row UM strip. Nah, if UM tidak sama dengan kosong seperti ini ya. Di sini kita search di database by ORM, kita env um.um terus. Karena UM yang diinputkan ini by name ya, berarti kita search name juga. Name sama dengan UM. Nah, seperti ini. If UM object sama dengan UM sama dengan UM obj.id, else UM sama dengan on, else juga di sini UM sama dengan on. Oke. Kemudian di sini untuk UM udah, kita lanjut ke bagian price. Nah, pengambilan data price. Oke. Bikin variabel baru check price sama dengan row price. Nah, perlu diingat kalau misalkan kita inputannya adalah dari awal di file Excel-nya ini nanti adalah bukan string, quantity atau angka, jadi kita nggak perlu pakai strip ya. Nah, kecuali kalau angka, oke, baru kita pakai strip. Kalau string itu, kalau karakter itu kita pakai strip aja nggak apa-apa. Kalau misalkan angka atau bilangan desimal atau bilangan yang berhubungan dengan angka, jadi kita nggak perlu pakai strip, langsung aja ya seperti ini. Kemudian check price tidak sama dengan kosong, maka price sama dengan float, kita convert float juga, check price. Else price sama dengan 0. Nah, oke, ini udah ya, berarti untuk pengambilan datanya udah. Kemudian dilanjut dengan kita bikin satu dictionary, variable dictionary yang menyimpan value si headernya doang. Nah, kita bikin variabel baru di sini, namanya misalkan values header, misalkan seperti ini. Nah, headernya tadi kan tanggal ya. Nah, yang header itu cuma tanggal. Ini nama fieldnya si header di algoritma pembelian. Kemudian isinya adalah tanggal, value-nya ini ya. Tanggal kita masukkan di sini, koma si brand IDS. Kemudian
di sini karena brand IDS ini kan adalah fieldnya adalah many to many ya, berarti cara penginputannya adalah seperti ini. Kurung siku, kemudian kurung biasa, kemudian 6, 0, brand. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya tanda 6 ini apa sih? Lah, bentar kita buat catatan dulu di sini. Kita buat komen dulu catatan. Nah, angka. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan 0 maksudnya itu angka yang di depan sini ya, yang aku maksudkan 0 itu sama dengan klik. Terus 1 itu sama dengan update, 2 itu sama dengan remove, 3 itu sama dengan cut dari beberapa objek, sedangkan 4 itu sama dengan link ke existing record. Kemudian 5 sama dengan delete all, dan 6 itu sama dengan replace. 6 sama dengan replace. Nah, kita bisa pakai replace saja di sini. Kemudian habis itu kita kasih koma, dilanjut ke bagian algoritma pembelian, ini lainnya ya, IDS. Nah, kemudian di sini kita untuk pengisian one to many itu kita juga bisa pakai cara seperti ini juga. Nah, kita tapi pakainya adalah cara yang 0. Nah, kita klik baru di sini 0. Nah, kemudian di sini Kurawa. Nah, di sini kita coba yaitu di-eventkan di fieldnya yaitu product ID. Ini field yang ada di line ya, product ID, nembak ke produk. Kemudian description, kemudian quantity, nembaknya ke quantity, kemudian UMID, nembak ke UM, terakhir adalah price, nembaknya ke price. Oke, udah. Kemudian habis itu di sini kita buat algoritma ID, misalkan seperti ini ya, pembelian ID. Nah, seperti ini kita panggil. Tadi kan kita udah define satu objek ini ya, tapi belum ada apa-apa, cuman nembak objeknya doang. Kita panggil ke sini. Nah, kita panggil, kemudian kita panggil, kan ini kita mau create ya, berarti kita panggil function create, lalu nembak ke si value nya ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita keluar dari si ini perulangan data ini. Kita keluar dari perulangan data, kemudian review ID. Nah, ini nanti pas waktu return itu langsung kembali ke reviewnya si algoritma pembelian ya. Jadi kita panggil di sini review ID. Nah, kita define dulu review ID self-env.r model data. Kemudian kita bisa panggil .xml ID to XML ID to REST ID, XML ID to REST ID. Kemudian kita panggil nama modulnya algoritma pembelian. Nah, ini review di algoritma pembelian. Cek dulu. Review algoritma pembelian adalah
ini. Nah, kita panggil di sini. Oke, kita copy ini lalu kita panggilkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin form view ID juga self inv r model data XML ID to pass ID algoritma pembelian. Nah, ini nembak ke bagian di view-nya, form view. Nah, ini ID-nya form view ke bagian sini. Nah, ini kan udah nih. Kemudian kita lanjut ke return. Nah, kita kasih return di sini name algoritma pembelian. Kemudian view tab-nya adalah form. Kemudian view mode-nya adalah form. Nah, kemudian tab-nya adalah ir return text window seperti ini. Kemudian dash modelnya model adalah algoritma pembelian. Iya, nah seperti ini. Nembak ke tabelnya ya, tabel algoritma pembelian. Kemudian di sini views. Nah, di sini nembak ke review ID, free. Kemudian view ID, form. Oke, ini berarti nanti pas waktu return-nya itu muncul pertama adalah view. Kemudian ketika diklik baru nanti akan dilempar ke formnya di sini. Nah, ini udah. Nah, kemudian coba kita running dulu ya, di sini. Karena di sini ada penambahan field perubahan XML, berarti kita runningnya pakai menu algoritma pembelian ini. Coba kita running di sini, kita refresh. Nah, ini ada satu menu baru yaitu import, ya kan? Ketika kita klik di sini, nah kita klik di sini ya. Nah, ini akan muncul pop-up wizard seperti ini. Pop-up ini adalah si view-nya ini tadi yang kita bikin, ya kan? Nah, di sini ada dua pilihan nih, mau upload file langsung atau mau download template dulu. Kalau misalkan kita nggak punya template-nya, kita bisa download. Ketika kita klik download ini, nah ini kita close dulu aja ya. Nah, ketika kita download, klik lah. Tadi seakan-akan kan muncul tab baru. Terus pas waktu ke download, tabnya akan hilang. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari downloadannya. Nah, kita coba buka di sini. Nah, di sini adalah file downloadnya. Kemudian di sini coba kita isi. Nah, filenya misalkan nih, kita isi misalkan 11/10/2021. Nah, misalkan. Kemudian Honda, Toyota, misalkan Mazda. Misalkan produknya kita copy aja, misalkan kita contohin ini. Misalkan mana nanti, terus tes misalkan seperti ini 5, UM-nya misalkan UM, misalkan harganya 1.000. Yes. Oke, seperti ini. Nah, coba kita import. Nah, tadi mana import ya? Import ini ya, barusan tadi. Oh, maaf. Oh,
belum ada actionnya. Nah, kita lupa untuk menambahkan si actionnya ini. Nah, kita tambahkan dulu di sini. Nah, kita running ulang. Nah, kita refresh dulu ya. Nah, kita coba import filenya. Oke, coba kita klik. Tanggal yang ada inputan tidak boleh kurang dari tanggal sekarang. Oh, ini karena restrict yang kita bikin. Oke, coba kita ubah ini. Misalkan tanggalnya tanggal 20 ya, misalkan ya, seperti ini. Oke, kita ulang lagi import. Nah, pas waktu kita import, ini akan langsung di-returnkan ke reviewnya, dan ini adalah hasil yang kita import tanggal 20 ini. Ya kan, ketika kita buka, hasilnya adalah ini. Ya kan, tadi kita tanggalnya ini, brandnya ini, produknya adalah ini, description-nya tes, quantity 5, UMCM, price-nya 1000, dan subtotal akan secara otomatis akan terhitung dari 1000 dikali 5 ini. Nah, kemudian ketika kita untuk proof, si name akan berubah nih, name-nya ini. Ya kan? Jadi seperti inilah cara kita bikin sebuah menu import sederhana untuk import file Excel ya di Odoo. Jadi pakai custom kita sendiri, jadi nggak pakai logiknya Odoo, jadi kita bikin sendiri logiknya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video tutorial kali ini tentang bagaimana cara membuat sebuah menu import file Excel ke Odoo. Dan untuk next videonya kita akan belajar tentang REST API dengan metode GET di Odoo. Lalu kita akan mencobanya menghit lewat Postman. Nah, jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.